siang Iva. Silakan masuk Iva. Oke, silakan dulu Iva. Terima kasih. Iva, apa kabar? Baik Ibu. Baik. Ya, Sehat kok? sehat Ibu. Luar biasa Iva ya. Iva, Iva tahu tidak Iva kesini? Tahu Ibu. Iya. Iva tahu ya? Tahu Ibu. Oke, baik Iva. Ibu mendapatkan laporan, ya. Ibu mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru, ya, bahwa di dalam kelas atau di luar kelas saat jam istirahat, Iva selalu membentak teman, ya. Iva selalu membentak teman, emosi tinggi sekali, ya Iva ya. Ya, Iva. Sebelum Ibu Iva menceritakan, ya, Iva jangan takut, ya. Iva jangan takut bahwa nanti setelah Iva cerita itu Ibu bisa ceritakan ke orang lain, tidak Iva. Jadi Ibu mau sampaikan bahwa di dalam bimbingan konseling itu ada kode etiknya, ya Iva, ada kode etik. Jadi kode etik itu ada asas kerahasiaan yang harus Ibu jaga, ya. Jadi ada juga kejujuran, ya, menceritakan saja kejujuran, ya, yang harus Iva ceritakan. Jadi jangan tutup-tutup ya Iva. Iva ceritakan saja apa masalahnya. Lalu keterbukaan, ya Iva. Keterbukaan itu harus Iva ceritakan apa yang sebenarnya, tapi jangan tutup-tutup ya Iva. Lalu yang berikut itu asas kemandirian. Asas kemandirian itu nanti kita carikan solusi bersama-sama, ya. Supaya ke depannya Iva bisa mampu mengendalikan diri, mengatasi sendiri, ya. Bisa kok Iva? Bisa Ibu. Iva. Yang pertama Iva harus ceritakan itu kenapa sampai Iva lakukan itu, ya. Lalu yang kedua kita cari solusinya. Kita selesaikan masalahnya, cari solusinya, jalan keluarnya untuk Iva menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, Iva harus kedepannya bertindak sendiri untuk memperbaiki diri, ya. Bisa kok Iva? Bisa Ibu. Oke Iva, silakan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Ibu tidak boleh menceritakan ini kepada siapapun. Iya, Iva, Ibu tidak akan ceritakan kepada siapapun. Jadi Iva jangan takut. Iva ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Iva jangan takut bahwa sebentar Iva cerita, nanti Ibu bisa ceritakan ke orang lain. Tidak, Ibu tidak ceritakan itu. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa di dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan, ya Iva. Jadi Iva ceritakan saja keterbukaan, ya, kejujuran, ya. Iva ceritakan saja semua. Ibu tidak akan cerita ke siapa-siapa, ya. Bisa Iva? Oke baik. Silakan Iva. Iva ceritakan. Masalahnya ini tentang keuangan Ibu. Keuangan di mana? Dalam keluarga. Ya Ibu. Kenapa? Iva punya bapak itu kerja di mana? Petani Ibu. Oh, Iva punya bapak petani. Ya. Mama? Mama sebagai ibu rumah tangga. Mama ibu rumah tangga. Ya. Coba ceritakan keuangan seperti apa yang masalahnya? Biaya, makanan, minuman dan lain sebagainya Ibu. Begitu Iva. Ya. Lalu keuangan kan Iva punya bapak petani. Ya. Lalu penghasilannya itu dari bapak toh? Iya Ibu. Penghasilannya dari bapak. Ya. Terus masalah keuangannya untuk biaya sekolah Iva atau
apa lagi Iva? Bapak kerja petani. Dia sudah menghasilkan uang dan ibu sudah mengumpulkannya, tetapi Bapak pergi untuk mengambil dan membeli obat terlarang dan minum dan lain sebagainya. Bapak tukang minum juga, pemabuk ya Bapak. Jadi uangnya habis diminum, beli minum mabuk, begitu. Jadi dengan tidak ada uang jadi ribut dan mana begitu. Jadi uang yang sudah dihasilkan itu bukannya untuk kebutuhan dalam keluarga, untuk biaya anak-anak, tapi gunakan untuk minum begitu. Nah, terus Ibu berapa bersaudara? 2 ibu. 2. Kakak Keluar kota untuk kuliah. Begitu. Oh, kakak sementara kuliah. Jadi yang di rumah Iva dan orang tua. Jadi bertiga di rumah. Jadi papa dan mama selalu bertengkar karena keuangan. Papa juga pulang mabuk begitu. Selalu begitu. Begitu. Baik Iva. Ini tentang masalah keluarga juga, kesian juga kan. Kalau pulang tengah malam ribut, akhirnya tetangga juga terganggu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Iva ini juga pengaruh juga untuk kamu Iva, ya. Akhirnya kebiasaan ini juga kamu bawa sampai tanpa sadar kamu bawa sampai di lingkungan sekolah Iva. Ya. Jadi ibu akan mempertemukan dengan orang tua, ya, supaya kita mencari solusi, ya, kita selesaikan masalah ini, ya, mencari solusi yang terbaik agar masalah ini cepat terselesaikan, ya, supaya kita tidak lagi mengganggu atau membentak teman lagi di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, ya, karena kebiasaan yang Iva bawa itu karena pengaruh lingkungan. Pengaruh sangat berpengaruh untuk Iva, ya. Ibu. Iva. Dan satu lagi Iva, kalau misalnya masalah orang tua, kita sebagai anak tidak boleh ikut campur, ya Iva. Nah, kalau misalnya seperti itu menghindar. Kita bisa menghindar, kita bisa pergi ke oma masih hidup. Sudah meninggal. Lalu tante, pokoknya Iva punya keluarga yang dekat-dekat, boleh sementara mungkin Iva di keluarga dulu Iva, ya. Bisa kok Iva, ya, karena kalau pulang mabuk seperti itu, pulang dengan tengah malam, ada pertengkaran seperti itu kan memang tidak baik, ya Iva. Itu yang kedua Iva harus menghindar dulu, ya. Urusan orang tua anak-anak tidak boleh ikut campur. Baik Iva, yang berikut Iva, nanti ibu carikan waktu juga untuk pertemukan Iva lagi dengan orang tua. Kita carikan solusi yang bersama, ya Iva. Baik. Mungkin ada lagi Iva yang harus ceritakan lagi? Tidak lagi. Tidak ada yang Iva harus ceritakan lagi. Betul-betul ini cerita yang Iva ceritakan kepada ibu. Tidak ada yang Iva tutup-tutupi dari ibu? Tidak. Ya. Semoga dengan Iva menceritakan ini kepada ibu, ya, persoalan ini akan cepat selesai, Iva. Iva juga jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua, ya, biar persoalan seperti ini ada jalan keluarnya, ya. Iva dukung dengan doa biar bapak dengan mama tidak bertengkar terus, ya. Sebagai anak kita hanya bisa untuk mendoakan kedua orang tua kita biar mereka tetap masih sehat, ya Iva.
doakan juga udah dapat masuk kuliah. Semoga cita-cita kakakmu tercapai. Ya. Jadi Iva jangan patah semangat ya. Iva jangan merasa bahwa bapak mama seperti ini jadi sebagai saja jangan ya. Jadi Iva harus dukung orang tua dengan doa. Gitu Iva ya. Oke. Mungkin sampai di sini saja untuk Iva atau ibu tanya lagi, ada lagi yang ingin ceritakan? Tidak. Ya, Iva. Terima kasih banyak sudah datang bertemu dengan ibu, menceritakan apa yang Iva merasakan selama ini, ya, yang membuat Iva sampai melakukan hal yang di dalam kelas tenang tidak lagi terulang lagi. Ya. Baik Iva, sampai di sini saja kita akhiri ya. Iva sehat, kasih semangat. Terima kasih Iva.